Om Swastiastu. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Pada video pembelajaran hari ini, yakni berkaitan dengan ajaran karma pala untuk yang kelas 7. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya. Nah, mengambil sikap musti karana untuk berdoa. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Vidya Rambam Karisyami Sidir Bawantu Mesada. Baik, anak-anak sekalian, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang karma pala ya. Nah, peta konsepnya ini sudah jelas ya. Nanti ada pengertian karma pala, Bapak jelaskan. Nanti hubungannya dengan sorga loka dan neraka loka. Kemudian jenis karma pala ya, sancita, prarabdha, dan priyamana. Juga ada contoh-contoh karma pala, kisah tentang karma pala ya. Nah itu ya. Kemudian KIKD yang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ini mencakup ketiga itu ya, ada indikatornya. Kemudian kompetensi intinya adalah dapat menghargai ya, kalian menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleran, ya, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Itu KI 2. Nah, KI 1 dan KI 2 ini adalah mengenai keyakinan, sikap ya, spiritual. Ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Bagaimana menanggapi tentang materi karma pala ini? Bagaimana sejauh mana kalian bisa menghayati dan menghargai ajaran agama ini. Kemudian KI 3-nya yakni memahami pengetahuan. Jadi memahami tentang karma pala itu sendiri. Nanti kemudian KI 4 yakni mempraktekkan ya, menyajikan, mencoba ya tentang karma pala itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kompetensi inti dasarnya adalah 1.3-nya meyakini konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat. Nah, jadi kalian harus yakin karena ini adalah serada dalam ajaran agama Hindu tentang keyakinan terhadap adanya karma pala, yaitu serada keberapa dari pancaserada tentang karma pala itu? Yaitu serada yang ketiga. Yang pertama adalah Brahman, percaya dengan ide Sang Hyang Widi. Atman, percaya dengan jiwa yang ada. Atman itu sendiri percikan kecil Sang Hyang Widi yang memberi hidup pada badan kita dengan jiwa Atman ya. Kemudian percaya dengan adanya karma pala. Kemudian keempat Punarbawa, dan yang kelima moksa. Nah, ini ya. Kalian harus meyakini dan mengayapi konsep karma pala itu sendiri.
sejauh mana kita harus percaya dan yakin, karena inilah serada dalam ajaran agama Hindu. Nanti KD 3.4-nya itu kalian menguraikan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Kalian harus bisa menguraikan. 3.3-nya adalah menjabarkan konsepnya itu seperti apa. Bahwa hukum karma pala itu sebagai hukum sebab dan akibat. Nah, indikator yang kalian harus pelajari adalah membiasakan berbuat baik sesuai ajaran hukum karma pala, menumbuhkan perilaku yang menghindari asubha karma, kemudian meyakini semua akan karma pala. Nah, jadi meyakini akan karma, meyakini semua karma akan berpahala. Jadi semua perbuatan itu pasti akan menghasilkan pahala, menghasilkan atau berpahala ya. Kemudian berperilaku yang baik sebagai hasil menghayati hukum karma pala. Jadi kita harus berperilaku yang baik ya. Untuk menghayati hukum karma pala itu harus kita lakukan, terapkan dalam kehidupan ya. Menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita berdiskusi harus menghargai pendapat sesama kita ya. Dalam suatu forum diskusi itu harus dihargai pendapat ya. Selalu berbuat subha karma, berbuat baik ya. Kemudian yang 3.3-nya itu menjelaskan konsep karma pala. Nah, jadi kalian harus bisa memberi pengertian apa itu karma pala, menyebutkan jenis-jenis karma pala, mengungkap akibat karma pala, kemudian menyebutkan contoh-contoh karma pala dalam masyarakat. Nah, kalau keterampilannya itu menceritakan dampak atau akibat perbuatan baik dan tidak baik. Apa akibatnya kalau kita berbuat baik dan apa akibatnya kalau kita berbuat yang tidak baik. Dan menceritakan contoh singkat karma pala. Nah, coba perhatikan ini. Ini adalah gambar seperti apa anak-anak? Nah, ini adalah contoh orang yang menolong seseorang yang dalam keadaan bermasalah, misalnya jatuh, kecelakaan, naik sepeda, jatuh, kemudian ditolong, dibantu ya. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang baik ya. Kemudian yang kedua ini adalah perbuatan apa anak-anak? Mencuri ya. Itu tidak baik. Orang yang bertopeng mencuri, nah ini perbuatan tidak baik. Jadi mengambil hak milik orang lain dengan tanpa izin ya. Itu tidak baik, karena itu adalah semua adalah milik Tuhan. Kita harus ada izin dari Tuhan untuk mengambil sesuatu dengan cara berbuat baik dan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita melakukan hal seperti ini berarti kita berbuat yang jahat. Kalau ini menengok teman yang sedang sakit ya. Ini adalah contoh perbuatan yang baik, menengok atau mengunjungi teman yang lagi sakit. Nah, kalau ini tidak boleh membullying teman atau mengejek atau berbuat yang tidak baguslah terhadap teman. Nah, itu tidak benar ya, tidak diajarkan dalam agama Hindu tentang, karena ini yang menimbulkan karma pala yang perbuatan yang tidak baik. Nah, dari amati gambar tersebut, ceritakan secara singkat kegiatan yang ada pada masing-masing gambar tersebut. Nah, kalian bisa lebih jelas dan detail menjelaskan ya, menceritakan dari masing-masing gambar tersebut. Nah, cobalah kerjakan di rumah kegiatan ini. Seperti apa yang sebenarnya dari gambar tersebut. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan secara singkat gambarannya. Kalian lebih memantapkan dan menjelaskan lebih detail dan kemudian kirim dalam ruang kelas atau grup kelas ya. Kemudian uraikan secara singkat kemungkinan akibat yang dapat diperoleh dari perbuatan yang dicontohkan pada gambar di atas. Apa yang akibatnya? Nah,
kalian juga harus bisa menjelaskan ya. Kemudian apakah yang dapat kalian simpulkan dari beberapa kegiatan di atas jika dihubungkan dengan karma pala? Nah, jadi dari keempat kegiatan ini ya, membantu orang yang jatuh, mencuri, mengunjungi teman, membullying teman. Nah, dari ini kesimpulannya apa berkaitan dengan karma pala? Apakah baik atau tidak baik? Ada yang sisi baik dan tidak baiknya. Nah, jadi kalian harus bisa menyimpulkannya. Kita lanjut. Nah dari apresiasi ini kita jawab pertanyaannya. So, seseorang yang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda itu mendapatkan ucapan terima kasih dan penghargaan, meringankan penderitaan orang lain yang sedang mengalami jatuh atau kecelakaan. Ya kan? Terima kasih Pak atas bantuannya, terima kasih ya. Kalau tidak ada kamu, mungkin saya sudah nggak bisa bangun, susah bangun karena tanpa pertolongan Anda, kan gitu temannya. Seorang yang sedang mencuri ditangkap polisi, ditangkap masyarakat dan dihakimi massa. Apa yang akibatnya? Itulah terjadi. Kalau kita mencuri, ya hasilnya juga ditangkap, dihakimi ya. Itu karma yang buruk. Kesimpulannya ya, menjenguk teman yang sakit bersama-sama. Nah itu bisa menghibur teman yang sedang sakit, itu bisa terhibur sehingga dorongan moral bagi yang sakit itu akan terasa ringan, mudah sembuh dia ya. Karena dikunjungi teman akhirnya terasa terhibur dia ya. Yang sakitnya terasa sangat sakit, akhirnya karena datang teman akhirnya rasa ringan sakitnya, mudah sembuh gitu ya. Kemudian membullying atau mengolok-olok teman orang lain, itu akibatnya menyakiti orang lain, berbuat orang lain terkucil ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Itulah contohnya. Dari persepsi itu kalian bisa membayangkan seperti itulah kejadiannya ya. Nah lanjut. Nah sekarang kita masuk materinya. Materi karma pala ya. Agama Hindu mengajarkan tentang karma pala. Nah, jadi pengertiannya bagaimana? Kata karma itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata ker ya, kr yang artinya berbuat atau bekerja. Jadi karma itu adalah perbuatan, kerja ya. Sedangkan pahala artinya adalah hasil. Nah, jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan. Nah, jadi sesungguhnya kita bekerja, berbuat pasti mendapatkan hasil. Apakah perbuatan kita itu subha karma, baik, ataupun asubha karma atau buruk. Nah, semuanya bermula dari trikaya parisuddha, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi semua itu berakibat. Kalau yang pikiran itu masih ringan, ya, akibatnya masih ringan karena masih baru dalam bentuk angan, dalam pikiran saja. Tapi kalau sudah diucapkan apa yang ia pikirkan, sudah dia ucapkan, nah, wajika, maka akibatnya sudah menengah tingkatannya. Kemudian dilakukannya, nah, tambah lagi dosanya lebih besar. Nah seperti itu ya. Kita berpikir saya akan mencuri ke rumahnya. Nah kemudian ia melakukan. Pertama dia dalam pikirannya angan-angan. Ini perasaannya dia punya banyak uang ini. Nah gitu. Kemudian dia mengajak teman atau mengatakannya. Itu tambah perbuatannya sudah akan melakukan ya. Dalam hatinya dia berkata akan melakukan, atau dalam bisik-bisik ya sendiri melakukan. Kemudian pas ketika perbuatan itu dilakukan, tambahlah dosa itu terjadi lebih besar. Nah itu ya. Di dalam kitab Slokantara dijelaskan karma pala ngaran ike palaning gawi halahayu. Karma pala itu artinya bahwa akibat
pahala atau baik buruk suatu perbuatan. Karma pala ngaranike palaning gawe halaha ayu. Nah, jadi perbuatan karma pala itulah akibat dari perbuatan baik dan buruk. Baik perbuatan kita, baik pula hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau perbuatan kita buruk, buruklah yang akan kita peroleh. Itulah disebut dengan hukum karma pala. Kita tidak mengira apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini sekarang ini ya, semua adalah menerima karma dari perbuatan kita. Apakah kita sedang bahagia, apakah kita menderita, apakah kita mengalami masalah hidup, semua itu bermula dari karma. Penyebabnya adalah karma. Bukan disalahkan Tuhan. Bukan Tuhanlah yang kita salahkan, tapi kitalah yang melakukan perbuatan yang salah sehingga menerima karmanya. Jangan salahkan Tuhan. Mengapa Tuhan ini tidak adil? Mengapa saya harus miskin? Mengapa harus saya menderita hidup ini? Mengapa saya harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, sering sakit-sakitan? Di mana Tuhan ini keadilannya? Bukan itu Tuhan yang salahkan, tidak. Kitalah yang salah karena kita telah melakukan perbuatan yang tidak benar dalam kehidupan yang terdahulu. Contohnya, kalau kita sering menyakiti orang lain, maka kita akan sakit-sakitan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, itu suatu bukti bahwa di sanalah letak kesalahan kita, bahwa karma pala itu berlaku. Nah, konsekuensinya dari karma itu sendiri. Nah, hutang karma buruk sang makhluk hidup atau atma itu merosot dalam penjelmaan berikutnya dengan memperoleh badan atau hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, jadi apabila kita melakukan karma yang buruk, kita menabung karma yang buruk, maka begitu kita mengalami akibatnya, menerima hasilnya, kita akan lahir dari neraka. Dan dari neraka itu lahirlah kita menjadi binatang atau makhluk yang lebih rendah. Misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, gimana hewan itu tidak bisa berpikir sehingga kita disuruh membajakkah seperti sapi, sembarangan dibunuh, ya kan, dipotong, dimakan dagingnya. Nah, seperti itu konsekuensi dari kalau kita kelahiran menjadi orang yang tidak baik. Kalau kita berbuat yang baik, tentang karma yang baik, maka kita akan mengalami suatu peningkatan hidup. Sang makhluk hidup atma meningkat dalam penjelmaannya berikutnya, memperoleh badan dewa, resi, brahmana atau manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita dulu manusia yang hina, kalau kita sering berbuat baik, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Bahkan kita akan menjadi orang brahmana, resi gitu ya. Dewa, berbadan dewa. Nah, akan brahmana itu kan orang yang memimpin upacara. Kita menjadi pedanda, orang suci lah istilahnya. Itu karena kita selalu berbuat baik. Nah, lanjutnya, apabila bebas dari hutang karma baik ataupun buruk, maka kita akan mencapai moksa. Saya ingat sang makhluk hidup ya, kembali kepada Tuhan dan tinggal bersemayam di dunia rohani. Nah, jadi kalau kita sudah bisa melepaskan ikatan karma baik dan buruk itu, maka kita akan bersatu dengan Tuhan. Nah, jenis-jenis karma pala seperti ini anak-anak. Karma pala itu dibagi menjadi 3 bagian. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, ya, dan kriya mana karma pala. Nah, gambarannya bisa kalian lihat. Nah, sancita karma pala itu adalah masa yang lalu akan kita peroleh pada masa kini. Artinya perbuatan masa yang lalu belum sempat kita nikmati sehingga merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Itulah disebut dengan
karma, sancita, karma, pala. Mudah sekali memahaminya. Sancita karma pala apa, Pak? Nah, apa yang maksudnya sancita karma pala? Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu yang belum habis kita nikmati, sehingga merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Nah, itu masa lalu, masa yang kini, sekarang. Kemudian bagaimana dengan prarabdha karma pala? Prarabdha karma pala itu adalah hasil perbuatan kita yang sekarang, diterima sekarang juga. Nah, sehingga gambarannya berbulat seperti itu ya. Kemudian kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan kita yang terdahulu, belum sempat, atau yang sekarang ini ya, kehidupan kita yang sekarang belum sempat dinikmati, sehingga merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang akan datang. Itu yang disebut dengan kriyamana karma pala. Nah, selanjutnya seperti ini ya penjelasannya. Sancita karma pala adalah karma atau perbuatan terdahulu yang dilakukan pada masa hidup di dunia yang baru, pada zaman sekarang ini, akan menerima pahalanya setelah meninggal dunia. Itu sancita. Nah, kemudian kalau belum habis, tentukanlah kehidupan kita yang akan datang. Kemudian prarabdha karma pala, sekarang berbuat langsung kita terima dalam kehidupan ini tanpa ada sisanya. Kalau kriyamana karma pala, pahala yang diterima seseorang pada kehidupan ini atas hasil dari perbuatan karmanya pada kehidupan yang lampau. Nah, jadi kita hidup pada saat ini adalah menerima karma pada kehidupan yang lampau, yang lalu. Mungkin kita selalu melakukan kejahatan, sehingga kita sekarang walaupun berbuat baik tetap menerima halangan atau masalah dalam hidup. Nah, seperti itu. Nah, meskipun kita menggolongkan karma tersebut seperti di atas ya, tetapi dalam kenyataan sangat sulit bagi kita untuk mengidentifikasi setiap karma yang kita terima saat ini. Mengenai kapan waktu kita akan menerima pahala atau karma yang kita lakukan juga merupakan rahasia daripada ide sanya widi. Dari selanjutnya, sifat-sifat karma pala. Bagaimana sifat-sifat karma pala itu? Yang pertama adalah abadi, kekal abadi. Keberadaan hukum karma pala ini dimulai pada saat alam semesta ini ada dan akan berakhir pada saat pralaya. Jadi abadi, kekal abadi. Karma pala ini sifatnya abadi selamanya. Selama belum pralaya, maka dia tidak akan berakhir hukum karma pala ini. Tetapi apabila sudah pralaya, maka leburlah semua alam semesta dan isinya, manusia itu kembali bersatu dengan Tuhan, ditariknya kembali. Kita tidak akan menerima hukum karma lagi karena sudah pralaya. Jadi hukum karma pala itu sebatasnya itu sampai pada pralaya. Apabila dunia ini sudah pralaya, maka hukum karma pala itu tidak berlaku lagi. Yang baik atau yang buruk itu tetap ditariknya bersatu kembali dengan Tuhan. Itu ya. Nah, yang kedua adalah universal, berlaku untuk semua. Semua ciptaan Tuhan berlaku. Pada zaman apapun, hukum ini tetap berlaku, kecuali pralaya tadi ya. Apa sudah pralaya itu hancur, dunia ini sudah hancur ya, tidak berlaku lagi hukum karma ini. Sudah lebur dia. Dianggap sama semua sudah. Ya. Baik yang jahat maupun yang tidak jahat itu menjadi satu kembali. Udah lebur, dosanya juga nggak berlaku lagi. Dan yang ketiga adalah pasti dan tidak terbantahkan. Jadi hukum karma pala itu pasti diterima, nggak bisa ada yang tidak bisa menerima karma itu. Pasti menerima hukum itu dan akan berakhir pada saat pralaya. Nah, itu ya, pasti kita menerima dan karma itu akan berakhir. Kita terima apabila kita sudah dunia ini pralaya, kembali ke asalnya, dari yang ada kemudian tidak ada gitu. Jadi alam semesta ini adalah suatu yang ada kembali ke tidak ada, sunyi ya.
seperti jaring laba-laba. Kadang-kadang dia ditelannya kembali tarik oleh laba-laba itu ke perutnya, nanti dijaring, dibuat ditebarnya lagi. Nah seperti itu alam semesta ini, dari yang ada kembali ke tidak ada, kemudian lagi ada, seperti itu. Nah apabila pada saat pralaya berarti tidak ada, alam semesta ini hancur pralaya, maka pada saat itulah hukum karma pala itu tidak berlaku lagi. Jadi ketiga hukum ini tidak berlaku lagi apabila sudah pralaya. Artinya tiga sifat karma pala ini tidak berlaku lagi. Contoh-contoh sancita karma pala ya. Pada suatu hari ketika kita membutuhkan pertolongan, tiba-tiba ada pertolongan dari seseorang tanpa kita minta. Itu bukanlah suatu kebetulan belaka, karena dikemungkinkan di kehidupan yang lampau kita pernah melakukan hal yang sama. Nah jadi apabila kalian misalnya tiba-tiba dibantu oleh orang lain, itu karena kita melakukan perbuatan yang sama pada zaman dulu. Kehidupan yang lampau kita pernah menolong orang juga, sehingga kita juga akan ditolong. Contohnya si Drupadi ya. Drupadi ini ditelanjangi oleh Duryodhana dan Kurawa ya, setelah dikalahkannya Pandawa main dadu atau judi. Dia kemudian ditelanjangi karena sebagai pertaruhannya ya. Tapi si Drupadi ini diselamatkan oleh kekuatan gaib dari Sri Krishna berupa kain sari yang berlapis-lapis banyaknya, sehingga si Dursasana ini tidak bisa habis-habisnya menarik kainnya, nggak bisa, sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana bentuk tubuhnya Drupadi telanjang itu, nggak bisa. Mengapa dia menerima karma pertolongan dari Sri Krishna? Karena dia pernah ditolong Sri Krishna ini. Nah, ketika dalam keadaan si Yudhistira mengadakan upacara penghormatan sebagai raja, si Shishupala ini pernah menghina Sri Krishna sampai 100 kali, sehingga Sri Krishna ini marah dan membunuh si Shishupala dengan cakranya. Tapi Sri Krishna mengalami luka karena dia ada hubungan darah atau persaudaraan dengan si Shishupala. Perjanjian itu artinya dengan orang tuanya, janganlah sampai dibunuh. Tapi karena itu, kalau dia melebihi batasnya menghina Sri Krishna, maka terpaksa aku bunuh. Nah itu katanya, karena dia melebihi batasnya menghina Sri Krishna, akhirnya dia dibunuh. Tapi dia terluka sedikit oleh cakranya. Pada saat itulah si Drupadi membalutnya dengan sarinya, dengan penuh kasih sayang memberikan pertolongan. Nah pada saat itulah terjadilah keajaiban, si Drupadi diselamatkan oleh Sri Krishna. Itu sudah contoh. Seperti itulah adanya kejadiannya. Rupa dan keadaan kita sekarang menjelma menjadi manusia sempurna dikarenakan kehidupan sebelumnya kita telah melakukan banyak karma baik. Contohnya kalian suka sering tersenyum, ramah, kasih sayang, mencintai semua makhluk hidup, cinta kasih terhadap semua. Maka dalam kehidupan sekarang kalian akan mengalami orang yang cantik, tampan, itu karena kalian dalam kehidupan dulu tidak pernah marah, selalu kasih sayang terhadap semua, sehingga kehidupan sekarang kalian lahir akan menjadi orang yang tampan ya, cantik, sempurna lah wajahnya, karena dia suka sabar dan kasih sayang, menolong orang. Itu ya. Para pandita, resi dan maharsi menikmati kehidupannya dengan penuh kesucian, kebaikan dan dihormati. Nah, kalau orang yang suci, yang pandita itu orang suci karena dia kebaikannya, akhirnya dihormati. Contoh-contoh prarabdha karma pala kehidupan sekarang diterima sekarang. Misalnya kita makan cabai ya, pedas langsung kita terima. Bila kita mencaci seseorang tanpa alasan yang jelas, maka kita pasti akan dipukul dan merasakan sakit. Kita belajar dan mendapatkan hasil ulangan yang memuaskan. Kita berlatih dengan disiplin dan rajin untuk lomba, dan kita mendapatkan juara. Seseorang yang diyakini
dihakimi oleh warga karena ketahuan mencuri atau mencopet. Seorang yang korupsi dan kemudian ditangkap, dihakimi dan dipenjara. Kita makan terlalu banyak cabai sehingga merasakan pedas yang sangat dan sakit perut. Siswa tidak mengerjakan tugas dari guru, kemudian kita diberikan sanksi dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh prarabdha karma pala. Perbuatan kita itu langsung kita terima. Kemudian contoh-contoh kriya mana karma pala. Nah, jadi kehidupan kita sekarang belum sempat dinikmati, kemudian kehidupan yang akan datanglah kita terima. Dalam kehidupan sekarang seorang melakukan perbuatan korupsi, tapi belum bisa dibuktikan sekarang karena dia pandai berkelit dan menyembunyikan barang buktinya. Kemudian dia meninggal, maka kehidupan berikutnya orang tersebut akan dilahirkan dengan menanggung penderitaan atau hasil perbuatan yang terdahulunya. Dalam kehidupan sekarang seorang selalu berperilaku baik, santun, suka menolong, rajin dan serius menuntut ilmu, berdana punya, hidup dalam kesederhanaan, walaupun sangat berkecukupan, maka kehidupannya yang akan datang akan dilahirkan menjadi orang yang berbahagia, dilahirkan menjadi orang yang menjalani kesucian seperti resi, ilmuwan atau orang-orang yang terhormat. Itu contoh karya mana karma pala. Nah, jadi habis sudah semua contoh-contoh tentang karma pala. Selanjutnya materinya, manfaat kita mengetahui jenis-jenis karma pala tersebut adalah untuk meningkatkan serada dan bakti kepada Sang Hyang Widi. Kemudian kita harus yakin bahwa apapun yang kita alami pada kehidupan ini adalah hasil perbuatan diri sendiri, bukan karena orang lain. Bisa saja merupakan pahala atau karma kita pada kehidupan terdahulu, atas pahala atau karma kita masa kini. Oleh karena itu, yang terbaik harus dilakukan adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, selalu berbuat kebaikan, serta tetap yakin dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Bhagavad Gita 9 sloka 22 atau adaya 22 menyatakan, Ananyas cintayantu ye jana paryupasati tesam nitya biyuktanam yoga ksema wahami yaham. Mereka yang memujaku dan hanya bermeditasi kepadaku saja, kepada mereka senantiasa gigih demikian itu akan aku bawakan segala apa yang belum dimilikinya dan akan menjaga apa yang sudah dimilikinya. Nah, jadi kalau kita selalu memuja Tuhan, bermeditasi, ingat selalu pada Tuhan, dan selalu gigih melakukan itu semua, maka akan dibawakan apa yang kita menjadi kebutuhan hidup kita, dan akan dilindungi apa yang menjadi miliknya. Nah, itu kata Sri Krishna dalam Bhagavad Gita 9 sloka 22. Nah, ini kisah tentang buku Karma Pala. Ini adalah kisah dalam buku Karma Pala. Semua yang tergambar dalam buku tidak akan pernah bisa namun tidak akan pernah bisa keluar dari. Dan inilah buku tentang kehidupan. Nah, cobalah kalian perhatikan ini, simak video ini. Yang tergambar dalam buku Karma Pala. Sedikit demi sedikit keajaiban menjadikan buku tersebut lebih berwarna.
terciptalah sebuah Dan manusia. terciptalah sebuah manusia. Indahnya kehidupan di atas buku Indahnya menjadikan kehidupan di manusia atas bumi bahagia. menjadikan manusia bahagia. Manusia dan pohon hidup Manusia dan berdampingan. pohon hidup berdampingan. Hingga sang manusia menemukan Pensil bisa menciptakan apapun yang bisa dia menciptakan inginkan. apapun yang dia inginkan. Namun sang manusia tidak mampu Namun sang meraihnya. manusia tidak mampu meraihnya. Manusia yang berakal merobek Manusia dan yang menjadikan berakal pohon merobek sebagai dan pijakan menjadikan untuk pohon meraih sebagai pensil. pijakan untuk meraih pensil. Tak puas dengan pemandangan Tak hijau puas yang dengan pemandangan mengelilinginya, hijau yang manusia ingin mengelilinginya. menciptakan rumah. Manusia ingin menciptakan Rumah yang rumah. sangat besar Rumah dan yang tinggi, sangat besar melebihi dan pepohonan. melebihi pepohonan. Namun sayang sekali, rumah Namun yang bisa sayang dia sekali, gambar hanya rumah yang kecil. bisa dia gambar hanya kecil. Itu karena halaman buku sudah dipenuhi Karena halaman pepohonan. buku sudah dipenuhi pepohonan. Ini membuat manusia Hal sedih ini membuat manusia dan sedih marah. Ingin Dan marah. menghilangkan semua pohon-pohon menghilangkan semua pohon-pohon itu. Merobek pohon hanya akan Merobek menjadikan sang pohon manusia hanya akan kelelahan. menjadikan sang manusia Dia kelelahan. memikirkan cara yang lebih Dia cepat dan memikirkan mudah cara yang lebih menyingkirkan cepat pohon dan sebanyak mudah itu. menyingkirkan pohon sebanyak itu. Yaitu dengan membakarnya. Yaitu dengan membakarnya. Lihatlah apa yang terjadi jika Lihatlah kau apa membakar yang terjadi pohon-pohon jika itu. kau membakar pohon-pohon itu. Nah, itu tadi kisah tentang buku Karmapala. Nah, kita harus bisa bersyukur ya pada Ide Sang Widi tentang hidup ini ya. Jangan kita merusak kehidupan ini. Kita lanjut. Nah, kalian cobalah simak gitu video ini ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan video di atas,
uraikan secara singkat apa yang diceritakan dalam video tersebut dan bagaimana jika dikaitkan dengan karma pala. Nah, cobalah dikerjakan latihan ini ya. Nah, latihannya juga ada ini. Yang pertama itu sebutkan sifat-sifat karma pala. Yang kedua, jelaskan pengertian karma pala. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis karma pala ya. Keempat, buatlah masing-masing satu contoh jenis-jenis karma pala. Dan yang kelima, bagaimanakah cara menghindari nasib buruk. Nah, itu tugasnya. Kemudian penugasan secara berkelompok ini mungkin ya. Kumpulkan gambar-gambar ya, ciri-ciri orang yang lahir dari surga, suta, dan neraka suta yang berhubungan dengan karma pala. Lalu isi keterangan atau penjelasan setiap gambar. Kemudian susunlah menjadi sebuah clipping. Presentasikan di depan kelasmu. Nah, ini buat penugasan ya, dalam bisa kalian bekerja sama kelompok ya. Nah, demikian untuk materi pelajaran tentang karma pala hari ini. Dan sebelum kita tutup, marilah kita, kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan, silahkan melalui classroom atau grup kelas ya. Demikian pemaparan materi dari Bapak. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Dan Bapak akhiri dengan doa.